Assalamualaikum Bu Deti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asti. Maaf Bu Deti, apa Bu Deti punya waktu sebentar saja? Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Deti. Oh gitu, ya silakan Bu Agustin. Hari ini waktu saya luang buat Bu Agustin. Nggih, begini Bu, seperti yang sebelumnya saya utarakan ke jenengan melalui WhatsApp semalam nggih, ada sesuatu yang mengganjal tentang diri saya yang perlu saya perbaiki gitu. Sebelum kita lanjut nih, Bu Agustin, apa tujuan yang ingin kita capai dulu dalam perbincangan hari ini? Nah, di sini saya ingin meningkatkan presentasi saya, Bu. Saya ingin meningkatkan presentasi saya di khalayak umum, terutama di depan siswa saya ketika saya mengajar, agar hasil yang didapatkan itu maksimal gitu. Selain di kelas juga saya ingin memperbaiki presentasi saya di organisasi, Bu. Jadi di organisasi itu kan eh, sering bertemu langsung dengan orang banyak ya. Jadi Iya, eh, saya ingin ketika saya berpresentasi di kegiatan di organisasi itu bisa lancar gitu, Bu. ya, oke. Oke. Bagus. Eh, Lantas apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Agustin capai? Nah, di sini eh, saya ingin tujuan akhir saya ingin bisa presentasi dengan rasa yang percaya diri gitu, Bu. Saya ingin presentasi dengan percaya diri dan membuat audien ataupun siswa saya di kelas itu dapat fokus kepada apa yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian eh, juga saya ingin mendapatkan kepercayaan diri dan presentasi yang lancar ketika berada di sebuah organisasi, kemudian ketika saya berkomunikasi, bertatap muka langsung dengan paguyuban kelas saya. Saya kan sebagai wali kelas 3 nggih. Jadi anak-anak itu kan masih di usia-usia ibu-ibuan lah. Nah, jadi saya perlu komunikasi dengan wali murid. Jadi saya ingin ketika berkomunikasi dengan wali murid itu bisa lancar, bisa matang lah, agar tidak terbata-bata dan informasi yang saya berikan kepada wali murid itu eh, bisa diterima dengan baik gitu. Tepat sasaran intinya Nggih, seperti itu ya. tepat sasaran. Oke. Ya. Eh, Apa sih sebenarnya yang menjadikan Bu Agustin itu kok sulit dalam melakukan presentasi? Kenapa harus gugup ataupun bata-bata? Ya. Padahal kalau kita ngobrol seperti ini, Bu Agustin lancar loh. Iya, mungkin Ya, nggih, mungkin juga itu termasuk karakter saya ya, Bu. Mungkin belum bisa, apa ya, kalau bahasa sekarang itu belum ekstrovert, saya masih masih introvert lah, hanya di beberapa individu saja. Kalau di banyak itu masih masih malu. Nah, di sini tuh saya mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang banyak ya, Bu. Eee, yang saya rasakan itu saya gugup, saya takut apa yang saya ucapkan itu eh, tidak sesuai gitu loh. Takut-takut salah kata, sehingga karena mindset saya takut salah, jadi kata-kata saya itu yang keluar jadi terbata-bata ngoten lho, Bun. Jadi takut ya, salah gitu loh. terbawa. Ya, Nggih. eh, lantas dari yang
sudah Agustin ceritakan tadi. Bagaimana cara menghadapi situasi tersebut untuk saat ini? Uh, Apa yang sudah Mbak Agustin lakukan? Dari yang sudah saya lakukan, nah di sini karena kemarin tujuan saya menghubungi jenengan semalam melalui WhatsApp. Nah, ini yang saya butuh pencerahan gitu. Saya di sini tuh masih bingung, Bu. Masih bingung dan masih belum dapat menemukan cara, belum bisa menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala saya yang mungkin ngomong di depan umum itu bisa lancar gitu loh. Jadi saya belum bisa menemukan cara yang tepat gitu loh, Bu. Tapi kan sudah ada rencana pastinya, ya kan? Sampaikan coba secara jujur, apa yang telah Bu Agustin rencanakan untuk mencapai tujuan yang Bu Agustin inginkan agar tidak agar presentasinya lancar, tidak terbata-bata, tidak gugup. Apa rencana Bu Agustin? Di sini kendala saya tadi kan ya terbata-bata, kurang percaya diri, entah itu di dalam kelas bersama anak-anak ataupun di audien lah bersama paguyuban ataupun rekan sejawat ketika saya presentasi di kegiatan kombel ataupun di kegiatan KKG gugus gitu ya. Nah, persiapan saya rencana saya untuk di kelas nggih. Rencana saya untuk di kelas itu saya merencanakan proses pembelajaran itu secara matang. Jadi saya membuat rencana RPP lah, modul ajar itu secara matang mulai dari awal hingga akhir, hingga hasilnya gitu. Kemudian kalau untuk rencana saya di khalayak umum ataupun ketika saya berkoordinasi dengan wali murid ataupun berpresentasi nanti ketika ada kegiatan bersama rekan sejawat, saya akan mempersiapkan diri, mempersiapkan materi secara matang apa yang akan saya sampaikan. Kemudian selain itu saya akan juga berlatih keterampilan saya berbicara, Bu. Saya berlatih, mungkin bisa berlatih lewat di depan kaca ketika tidak ada teman, mungkin bisa berlatih dengan rekan sejawat ya, berhadapan-hadapan lah agar nanti teman sejawat saya itu bisa memberikan saya umpan balik lah, memberikan refleksi apa yang mungkin kurang dari saya, apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki tentu. Bagus loh rencana yang sudah Bu Agustin ingin capai itu. Tapi dari sekian banyak rencana yang sudah Bu Agustin siapkan untuk mengatasi masalahnya Bu Agustin tadi. Mana yang menjadi prioritas Bu Agustin? Menjadi prioritas saya kalau di kelas ya Bu, karena di kelas itu jelas terjadinya sebuah pembelajaran ya. Jadi yang saya prioritaskan adalah materi yang matang sehingga nanti ketika saya menjelaskan ataupun ketika anak-anak bertanya itu saya bisa merespon dengan cepat tanpa harus terbata-bata gitu. Jadi intinya saya mempersiapkan modul ajar. Itu yang pertama untuk kegiatan di dalam pembelajaran. Kemudian mempersiapkan mental saya karena saya mengajar di kelas 3 dan mereka itu masih usia-usia anak gitu nggih. Usia anak yang masih keibu-ibuan lah. Nah, sedangkan mereka itu kan emosinya masih ya naik turun. Jadi mental juga harus saya persiapkan, materi yang juga harus saya persiapkan itu di kelas. Kemudian jika di suatu kombel, presentasi di kombel atau di kegiatan KKG ataupun harus berhadapan langsung dengan wali murid, paguyuban dan sebagainya, saya harus lebih matang lagi materi apa, informasi apa yang ingin saya sampaikan kepada beliau-beliau, mungkin dengan cara saya catat
Kalau mungkin diingat-ingat saja, mungkin ya namanya saya pelupa, jadi saya catat Bu. Jadi persiapannya lebih matang lagi. Saya percaya bahwa dengan persiapan yang baik pasti akan mengatasi permasalahan saya. Setidaknya meminimalisir ke rasa ketidakpercayaan diri saya, kegugupan saya kepada orang-orang gitu Pak. Bagus loh, sudah bagus itu. Apa yang aku lakukan itu sudah bagus. Yang terakhir nih, Agustin, komitmen. Ya, apa komitmen itu Agustin terhadap rencana-rencana yang sudah Agustin buat? Sudah banyak tadi kan rencananya, dan komitmennya seperti apa? Nah, kalau komitmennya mungkin yang utama adalah dari saya Bu, dari saya pribadi. Saya harus menyiapkan mental, komitmen saya harus menyiapkan mental saya untuk lebih meningkatkan kompetensi saya di bidang keterampilan berbicara atau keterampilan berada di depan umum lah ibaratnya. Kemudian saya berkomitmen sebelum melakukan kegiatan, saya harus merencanakan dan membuat dan mempersiapkannya dengan matang gitu. Kemudian saya juga harus berlatih, sering-sering berlatih. Karena ya itu tadi, karena saya perkataannya selalu terbata-bata, maka dari itu saya kan harus sering berlatih agar keterampilan berbicara saya bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Berarti public speaking-nya yang ditambah. Ya. Lebih banyak ngobrol ya, seperti hari ini kita ngobrol. Jadi susunan katanya itu biar pas. Iya, ya. Seperti ini. Dari komitmen yang sudah dibuat sama Bu Agustin juga, nanti siapa? Misalkan nih Bu Agustin ada kelupaan. Siapa yang membantu untuk mengingatkan komitmen, jaga komitmen agar tetap berjalan sesuai yang diinginkan? Yang pasti karena saya lebih banyak berkegiatan di sekolah ya, berkegiatan di sekolah di luar rumah ya. Jadi yang mungkin saya meminta bantuan kepada teman sejawat atau guru yang lain itu untuk selalu membantu saya untuk mengingatkan lah, membantu saya untuk berlatih itu tadi karena berlatih sendiri dengan berlatih didampingi itu nanti hasilnya akan berbeda. Nah, ketika didampingi nanti teman saya mungkin akan membantu. Oh ini Bu, yang mungkin harus lebih ditingkatkan. Oh ini Bu, yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kalau di sekolah mungkin yaitu tadi teman sejawat, ya. Kemudian kalau di rumah mungkin belajar public speaking ya, kalau saya kan agak blepot pakai bahasa Inggris, jadi keterampilan berbicaranya itu mungkin bisa minta bantuan suami ataupun keluarga, adik kakak untuk melihat ketika saya berlatih gitu Bun. Ya. Apa yang capai, mudah-mudahan dicapai public speaking, mudah-mudahan semakin lancar. Amin. Komitmennya bisa tetap berjalan. Amin. Mudah-mudahan nanti ke depannya Agustin menjadi seorang yang bisa membawa putra-putrinya, anak didiknya menjadi lebih berprestasi lagi, menjadi generasi penerus generasi bangsa yang berkarakter, berakhlak, yang bawa baik sekolah seperti itu. Terima kasih Pun atas waktu ini jenengan sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan terima kasih pada jenengan sudah memberikan saya solusi. Nah, dari perbincangan tadi saya mendapatkan solusi bagaimana bisa mengatasi permasalahan saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Harus membuka diri, jangan introvert. Siap Bu. Mohon bimbingannya selalu biar bisa lebih
membuka di lingkungan lah, ibaratnya tidak selalu sendiri gitu. Nggih. Ya, oke. Oke, Bu Agustin. Nggih, terima kasih ya, Bun.